Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Amri dari kelas TPA 1, nomor absen 20. Di sini saya akan membacakan kitab dan juga menjelaskan isi dari sebuah kitab atau sebuah lafaz di dalam kitab, yaitu kitab Ayyuhal Walad, untuk memenuhi tugas UTS teks bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu hina an-nasihatu utawi nasihah iku sahlatun gampang, wal muskilu tawi angel iku qabuluha nrimone nasihah li annaha karena temen sedune nasihah iku fi madzaqi mutsfi'il hawa ing dalem perasaane wong kang anut hawa nafsu iku merotun kang pahit idil manahi karena utawi perkara perkara kang dicegah iku mahbubatun den demeni apa munahi fi qulubihim dalam pira-pira atine musbi wa alal khususi lan ing ngatasé tertentu liman keduwe wong kana kang ana sapa man iku talibal ilmi wong kang golek ilmu arresmi kang bangsa zahir wa mustaghilan lan ketungkul fi fadli nafsi ing dalem ngutamake awak wa manaqib bidunya lan cerita dunya fa inna umum temen sedune talibal ilmi iku yahsibu nyono sapa talibal ilmi anal ilma ing temen sedune ilmu al mujarrada kang den sepekake lahu kedue talibal ilmi iku saya kulo bakal ono apa ilmu iku naja tahu nyelametake ing talibal ilmi wa khalasahu lan nyelameti ing talibal ilmi fihi ing dalem ilmu wa annahu lan temen sedune talibal ilmi iku mustaqnin wong kang sumuge anil amali saking ngamal wa hadza utawi iki iktikad iku iktikadun keyakinan al falasifati wa hadza utawi iki iktikad iku iktikadul falasifati iktikade kaum filsafat. Subhanallahi mau nyucikake sapa ingsun kalawan wa suci Gusti Allah al-azim kang maha agung la ya'lamu ora weruh sapa hadzal maghruru iki wong kang kebujukan lahu temestune kelakuan iku hina hasala ing dalem ngasilake op al-ilmu idza lam ya'mal ing dalem nalikane ora nglakoni sapa wong bi kelawan ilmu iku takunu ana apa al-hujjah alihi ing ngatasé wong iku akidun luwih kokoh kama kala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh asyadun nasi utawi luwih banget yang menungso apane azaban siksane yaumul kiamat ing dalem besok dina kiamat iku ngalimun wong kang alim la yang fa'uhu kang ora paring manfaat ing ngalim sapa Gusti Allah bi ilmi kelawan ilmune alim. Ayyuhal waladu an-nasihatu sahlatun wal muskilu qabuluha. Di sini Kiai Musonef menjelaskan, menasihati itu sangat gampang dan yang sulit itu ialah menerima nasihat tersebut. Nah, dimana ketika manusia itu rata-rata ketika orang menasihati itu semua orang rata-rata itu sangat mudah sekali karena hanya modal dengan ucapan tanpa melakukannya. Tapi ketika kita berada dalam wal muskilu qabuluha, ketika kita berada dalam keadaan yang dinasihati atau menjadi objeknya, itu kita akan sangat sulit sekali untuk menerima dikarenakan untuk keterangan selanjutnya atau sebab-sebabnya itu akan dijelaskan ke keterangan selanjutnya, yaitu li'annaha fi madzaqi mutsbi'il hawa murratun. Dikarenakan apa? Karena perasaan orang yang dinasihati itu ialah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, seperti kita tahu bahwa semua perkara yang melibatkan hawa nafsu itu kan semua perkara yang sangat disenangi oleh hati kita sendiri atau perbuatan kita. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita senangi yang itu didasari oleh hawa nafsu itu sendiri. Banyak, seperti contoh pada masa perkuliahan ketika ada tugas. Ketika ada tugas, ada teman kita
kita dapat tugas, kita diingatkan oleh teman kita sendiri, tapi kita masih sibuk dengan dunia pergaman, dimana umumnya laki-laki itu kan masih senang-senangnya untuk game di umur-umur sekarang. Nah, itu kita akan sangat benci, padahal itu adalah suatu hak atau suatu kebenaran. Mereka sudah mengingatkan dan menasihati kita, juga gimana ya, yang mengerti tugas. Nah, karena kita sudah mengerti hawa nafsu, kita sudah senang game, kita sudah senang pas kumpul-kumpul dengan teman-teman, maka kita akan sangat membenci itu, kita sangat marah. Itu cuma dengan dilandasi oleh senangnya hawa nafsu. Nah, gimana ketika hawa nafsu itu terus kita pelihara atau kita turuti terus, maka semakin besar sekali ancaman dari hawa nafsu itu sendiri, atau kepinginan kita akan semakin besar jika kita tidak disapih atau dicegah. Nah, jadi dari lafaz tadi itu masih ada kaitannya, atau sebab-sebabnya itu dijelaskan pada lafaz ini. Selanjutnya, idil manahi mahbubatun fi qulubihim, dan adapun perkara-perkara yang dicegah dan adapun beberapa perkara yang dicegah di dalam hatinya mutsbi'il hawa, atau orang yang mengikuti hawa nafsu itu, dimana ketika kita sudah senang, maka hati kita itu akan sangat mencegah suatu perkara-perkara yang baik, karena banyak sekali perkara-perkara baik itu sangat membuat kita malas, atau mudahnya seperti suatu perkara-perkara yang maksiat atau perkara-perkara yang buruk itu sangat disenangi oleh hati kita karena dilandasi oleh hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu sendiri sangat menjauhi dengan perkara-perkara yang baik. Nah, disitulah titik dimana ketika hati kita sudah mencapai keseriusan dengan hawa nafsu itu sendiri, maka kita sangat benci sekali untuk dinasihati atau sangat menolak untuk dinasihati. Wal khususil limangkana atau libal ilmi rosmihi. Nah, seperti yang telah dijelaskan, dimana penjelasan ini dikhususkan kepada orang yang sedang tolibal ilmi, atau orang yang sedang mencari ilmu yang bangsa zahir. Nah, seperti contoh kita sedang mondok atau orang-orang yang sedang kuliah, itu kan mereka itu kan masih sangat menyukai hawa nafsu diri sendiri itu sendiri. Maksud hawa nafsu tersebut ialah anak masih muda, itu kan masih ingin-inginnya, masih seru-serunya untuk mengikuti kepinginannya badannya dia sendiri, atau aku sering ini, itu mereka itu masih ingin bebas, tapi dicegah atau dihadapkan dengan suatu peraturan-peraturan yang harus dia lakukan, seperti peraturan pondok, tidak boleh merokok, tidak boleh melakukan hal-hal yang lain atau hal yang buruk yang lain, dimana hal itu yang masih disukai oleh orang-orang atau seorang tolib itu sendiri. Nah, dimana itu tadi itu akan sangat membuat mereka itu rasa terkekang, jadi mereka itu akan menolak itu semua. Wa mustaqilan fi fadli nafsi, dan tersibukannya seorang tolib tersebut dengan mengutamakan dirinya sendiri, ya, dimana mereka atau seorang tolib itu masih